Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Para hadirin, al-asatidzah dan ikhwah sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita kembali duduk bersama mengkaji ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita berharap termasuk di antara hamba-hambanya yang istiqamah dalam menjalani ketaatan. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Para hadirin, al-asatidzah dan ikhwah sekalian yang dimuliakan Allah, melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan kita membahas bab ke-15, babul muhafadzah 'alal a'mal, bab menjaga keberlangsungan amal kebaikan. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas ayat yang terakhir yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi sebagai muqaddimah pada bab ini, yaitu surat Al-Hijr ayat 99. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, yang artinya sembahlah Rabbmu sampai keyakinan datang menjemputmu. Ahli tafsir menyebutkan yang dimaksud dengan yakin adalah ajal. Yang dimaksud dengan yakin adalah ajal atau kematian. Baik, ayat ini menunjukkan perintah untuk menjaga keberlangsungan ibadah atau amal saleh sampai meninggal dunia. Dalam arti selama kita hidup di dunia ini, maka hendaknya terus beramal saleh, terus beribadah, dan ibadah tersebut hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala saja sampai meninggal dunia, ya, sampai meninggal dunia. Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala mengatakan, fa in qil famal faidah qaul hatta ya'tiyakal yakin wa kana qauluhu wa'bud rabbaka kafiyan fil amri bil ibadah. Apabila dikatakan apa faedah dari firman Allah Subhanahu wa taala hatta ya'tiyakal yaqin, sampai ajal datang menjemputmu, wa kana qauluhu wa'bud rabbak, dan firman Allah taala wa'bud rabbak, sembahlah Rabbmu, kafian fil amri bil ibadah, sudah cukup menunjukkan perintah untuk ibadah. Kita lihat pada ayat di atas terdapat perintah untuk beribadah, wa'bud rabbak. Jadi dengan kata wa'bud rabbaka saja sejatinya sudah cukup menunjukkan perintah untuk beribadah. Lantas apa faedah dari tambahan kalimat hatta ya'tiyakal yaqin, sampai keyakinan menjemputmu? Yang dimaksud dengan keyakinan adalah ajal. Maka al-faidah fi hadza annahu law qala wa'bud rabbaka mutlaqan thumma abadahu marratan wahidah kana muti'an, wa idza qala hatta ya'tiyakal yaqin kana ma'nahu la tufariq hadha hatta tamut. Faidahnya adalah ketika hanya dikatakan wa'bud rabbaka saja, sembahlah Rabbmu, titik, secara mutlak, maka ketika ada seseorang yang hanya sekali sujud kepada Allah, hanya sekali puasa Ramadan, hanya sekali membaca Al-Quran dalam hidupnya, jangankan menghatam, sekali baca satu halaman saja, atau ibadah-ibadah yang lain pun dikerjakan hanya satu kali saja, maka orang ini sudah masuk dalam kategori orang-orang yang taat, karena dia telah ibadah meskipun hanya satu kali. Itu faedahnya, konsekuensinya ketika tidak ada sambungannya, tidak ada batasan waktu yang ditetapkan dalam Islam. Jadi kalau ada orang yang sholat sekali setelah itu tidak pernah sholat lagi, maka dia telah dikatakan orang yang taat karena sudah menjalani kewajiban.
Karena dianggap ibadah secara umum itu cukup sekali seumur hidup, sebagaimana halnya ibadah haji. Orang yang sudah haji sekali sudah, nggak ada kewajiban, yang ada setelahnya sunnah. Nah, oleh karena itu penambahan kata hatta ya'tiyakal yakin ini pengikat agar orang terus ibadah sampai meninggal dunia, dan itulah yang Allah Ta'ala perintahkan. Maknanya adalah la tufariq hadza hatta tamut. Janganlah engkau tidak beribadah. Dalam arti janganlah engkau menjauhi ibadah. Janganlah engkau menjauhi ibadah sampai meninggal dunia. Dalam arti kita diperintahkan untuk terus beribadah, menjaga kualitas ibadah kita sampai dengan meninggal dunia. Itulah perintah Allah Subhanahu wa taala, agar kita terus menjaga ibadah kita sampai dengan meninggal dunia. Diawali dengan ibadah-ibadah yang wajib, diikuti dengan ibadah-ibadah yang sunnah, sebagai bentuk penyempurna atas ibadah-ibadah yang wajib yang kita kerjakan, yang mungkin banyak kekurangan-kekurangan di dalamnya. Dan ayat di atas semakna dengan firman Allah Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 102. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Bagaimana sebenar-benarnya takwa? Jangan mati melainkan dalam keadaan berserah diri kepada Allah, dalam keadaan Islam. Dan apa yang dimaksud jangan mati kecuali dalam keadaan Islam? Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, hafidhu 'alal Islam fi hali sihhatikum wa salamatikum litamutu 'alaihi. Jagalah Islam dalam keadaan sehat, selamat, atau mungkin juga dalam keadaan sakit sampai kalian mati. Dan orang yang Islam, ya dia menjalankan apa yang Allah Ta'ala perintahkan di dalamnya dan apa yang Allah Ta'ala larang. Dalam arti dia menjauhi apa yang Allah Ta'ala larang. Kemudian beliau mengatakan, innahu man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi wa man mata 'ala syai'in bu'itsa 'alaihi fa'iyadzan billah min khilafi dzalik. Sesungguhnya barang siapa yang hidup di atas kebiasaan tertentu, maka dia akan mati di atas kebiasaan tersebut. Dan barang siapa yang mati di atas sesuatu, maka dia akan dibangkitkan dalam keadaan tersebut. Kalau dia punya kebiasaan dan itu adalah kebiasaan balik, maka matinya nanti pun disesuaikan dengan kebiasaannya. Biasanya baca Al-Quran, maka insyaallah ta'ala dia akan meninggal dunia dalam keadaan mushaf dan Al-Quran berada di genggamannya. Ada orang yang terbiasa sholat malam, maka atas kehendak Allah mungkin ia akan meninggal sementara keningnya di atas sejadah dalam keadaan bersujud ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan seperti itu ya. Namun berbeda dengan orang yang kebiasaannya buruk, banyak maksiatnya, wal'iyadzu billah, dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Dan barang siapa meninggal atas kebiasaannya, maka dia pun dibangkitkan dalam keadaan tersebut. Nah, inilah kenapa kita diperintahkan untuk menjaga ibadah atau menjadikan ibadah sebagai rutinitas yang senantiasa kita jaga. Bukan hanya sekedar adah. Adah itu kan ya rutinitas biasa. Dia di satu sisi kita jaga, namun dinilai sebagai sebuah ibadah. Diperhatikan niatnya, diperhatikan kualitas ibadahnya, dan itu sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat di atas juga semakna dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Muzammil ayat ke-8. Wadhkurisma rabbik wa tabattal ilaihi tabtila. Sebutlah nama Rabbmu dan beribadahlah kepadanya dengan penuh ketekunan. Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan, wadhkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila, ay akthir min dzikrihi wanqati' ilaihi wa tafarraq li ibadatihi idza faraqta min ashghalika wa ma tahtaju ilaihi min umuri dunyak. Maksud dari ayat di atas adalah Allah memerintahkan kita untuk memperbanyak berzikir, kemudian memutus hubungan-hubungan dengan dunia,
kemudian fokus dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika selesai dengan urusan-urusan dunia, maka fokuslah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pula semakna dengan perintah Allah, fa idza faraghta fansab. Nah, inilah cara kita untuk terus menjaga hidup kita dengan memperbanyak ibadah, agar kita bisa menjaga keberlangsungan ibadah. Ya. Jadi setelah selesai kegiatan, aktivitas yang ada kaitannya dengan dunia, yang ada kaitannya dengan pekerjaan, selesai dari itu semua, lanjutkan dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang muslim mukmin yang cerdas, dia jadikan kebiasaan seperti bekerja, mencari uang, dia niatkan untuk ibadah. Jadi dia banyak dapat pahala. Banyak dapat pahala. Apalagi orang-orang yang bekerja di lembaga-lembaga pendidikan agama Islam, yang ia lakukan setiap saat, ya, yang ia lakukan setiap saatnya, mulai dari rapatnya, mulai dari mengadakan sebuah kegiatan sebagai panitia dan semisalnya. Jika dia niatnya benar, maka itu semua bernilai ibadah. Meskipun itu di luar daripada kontrak, di luar daripada SK, tapi ketika dia niatkan untuk ibadah, maka semua bernilai ibadah. Ya. Dia keluar harus beli perlengkapan, dia keluar harus beli ini dan itu. Lebih-lebih lagi di bulan Rajab, ikhwatal iman. Ada faedah dari Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala, fayudha'af fihi al-iqab bil amali sayyi kama yudha'af al-thawab bil amali salih. Di bulan Rajab itu hukuman akan dilipat gandakan dengan perbuatan dosa, dan pahala akan dilipat gandakan dengan amal kebaikan. Jadi kalau di bulan ini banyak aktivitas, banyak agenda, banyak ini, niatkan untuk ibadah. Karena semuanya berlipat dan lipat gandakan Allah Subhanahu wa taala. Ani ikhwatal iman azallahu wa yakum jami'an. Ya. Ada satu faedah lain yang bisa kita ambil dari ayat tadi dalam surat Al-Muzammil ayat ke-8, yaitu keutamaan berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga memiliki faedah yang sangat besar agar kita menjadi hamba yang selalu menjaga kualitas ibadah kita, menjaga keberlangsungan ibadah sampai meninggal dunia. Ibnu Jarir At-Tabari dalam menjelaskan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Muzammil ayat ke-8, wa yuqalu lil 'abid al-munqati 'anid dunya wa asbabiha ila ibadatillah qad tabattal. Orang atau seorang hamba yang putus dari perkara-perkara dunia, kemudian beralih kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ia disebut setelah tabattal. Tabattal itu artinya orang yang tekun dalam menjalani ibadah. Orang yang mutabattil itu adalah ketika dia memutuskan hubungannya dengan dunia, kemudian memfokuskan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berkhalwat. Ya. Dan kita telah banyak mendengarkan nasihat-nasihat dari para asatidzah tentang keutamaan berkhalwat. Berkhalwat itu menyendiri, fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, fokus bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang dahulu itu kalau sedang berkhalwat, mereka mendapatkan kebahagiaan. Jadi bahagia sekali kalau berkhalwat. Habis khalwat, habis menyendiri dalam rangka beribadah dengan ibadah yang syar'i, mereka menemukan ketenangan dan kebahagiaan. Punya banyak PR, punya banyak tanggungan, punya banyak masalah, punya banyak kesulitan, berkhalwatlah dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang beriman terdahulu, dari situ mereka menemukan kebahagiaan. Ka'ab al-Akhbar mengatakan, li an abkiya min khasyatillah fatasilu dumu'i ala wajnatai ahabba ilayya min an atasaddaq biwazni dhahaban. Sungguhnya mengalirnya air mataku sehingga membasahi kedua pipiku karena takut kepada Allah Ta'ala, itu lebih aku sukai daripada berinfak emas dengan seberat atau seukuran tubuhku. Tangisan yang dihasilkan dengan memperbanyak khalwat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi SAW bersabda, ainan la tamassuhuman nar, ainun bakat min khasyatillah
wa 'ainun batat tahrisu fi sabilillah. Ada dua mata yang tidak akan tersentuh api neraka. Mata yang menangis karena takut kepada Allah, dan mata yang berjaga di malam hari karena menjaga pertahanan kaum muslimin dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum jami'an. Dan sekali lagi, ini yang akan membuat hamba untuk terus menjaga keberlangsungan amal ibadah sampai ia meninggal dunia. Ketika dia merasakan nikmatnya, bahagianya di balik berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian mengisi waktu-waktu tersebut dengan banyak berzikir, mengingat kematian, mengingat betapa butuhnya hamba dengan amal saleh, betapa butuhnya dan perlunya seorang hamba dengan bekal-bekal ketakwaan, dan juga dia mengingat bagaimana kelak di hari kiamat, bagaimana nasibnya. Ini semua bisa didapati dengan berkhalwat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ada pesan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, la budda lil 'abdi min awqatin yanfaridu biha bi nafsihi fi du'aihi wa dzikrihi wa salatihi wa tafakkurihi wa muhasabati nafsihi wa islahi qalbihi. Hendaknya seorang hamba itu memiliki waktu-waktu khusus menyendiri untuk berdoa, salat, merenung, muhasabah, dan memperbaiki hatinya. Jadi ada waktu minta izin kepada anak dan istri untuk berkhalwah. Namun yang dilakukan pada saat itu bukan zikir yang macam-macam. Ya, zikir-zikir tidak syariatkan ini tidak benar. Tapi yang dimaksud adalah zikir sesuai dengan apa yang diajarkan, ibadah sesuai dengan ibadah yang diajarkan, maka inilah yang akan membuah hasil yang baik dan menjadikan hamba terus-menerus continue dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ia meninggal dunia. Dan juga berdasarkan hadis yang dibawakan penulis juga dalam awal atau muqaddimah bab ini, yaitu dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, wa kana ahabbudin ilaihi ma dawama sahibuhu alaih. Sesungguhnya agama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala apabila amalan tersebut dilakukan secara kontinu, secara terus menerus. Semakna dengan hadis yang lain, ahabbul a'mal ilallah ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah amalan yang kontinu walaupun sedikit. Tapi perlu difahami ya ikhwatal iman, hadis-hadis ini bukan menunjukkan bahwa ya sudah kalau gitu saya amalnya sedikit aja Ustaz. Kan yang penting kontinu. Ini tidak mengajak orang itu untuk dalam arti pesimis lah dalam beramal. Takut beramal dengan amalan yang banyak, nanti terputus. Tidak demikian. Hadis ini berbicara atau membandingkan antara al-qalilud daim min katsiril munqati'. Sedikit tapi kontinu dengan banyak tapi terputus. Lebih baik mana? Ya lebih baik sedikit tapi kontinu. Namun bukan berarti hamba kayak di stop untuk ya sudah sedikit aja, yang penting kontinu, nggak usah banyak-banyak lah, yang penting sedikit aja. Bukan seperti itu. Kalau seandainya kita bisa melatih diri kita kontinu dengan banyak, itu jauh lebih baik. Dan itu dilihat dalam amalan-amalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bagaimana sholat malam beliau sampai kedua kaki beliau bengkak. Itu bukan berarti Nabi saja seperti itu. Nah, itu menunjukkan ketika seorang sudah merasakan lezatnya ibadah, sebanyak apapun ibadah yang ia lakukan maka tidak akan pernah terputus. Ya, tidak akan pernah terputus ketika dia sudah merasakan lezatnya, nikmatnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika hamba sudah membiasakan dirinya dengan amalan yang kontinu, meskipun diawali dengan yang sedikit, tapi dia mulai merasakan nikmat, mulai merasakan lezat. Yang awalnya baca Quran hanya 1/4 halaman, bertambah menjadi 1 halaman, kemudian bertambah menjadi 1/2 halaman, bertambah menjadi 1 lembar. Dia merasakan nikmat, merasakan nikmat dan lezatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ia lakukan itu secara kontinu gitu. Jadi kontinunya ini nggak boleh hilang. Adapun untuk amal sedikit atau banyak, itu berkembang. Ketika dia sudah kontinu dengan yang sedikit, maka insya Allah akan kontinu dengan amalan yang banyak.
Jadi sekali lagi jangan kita salah fahami hadis ini yang membuat kita membatasi diri. Ya sudah, saya takut kalau banyak nanti putus. Enggak, tapi kita melatih diri. Mungkin dari yang sedikit dulu, tapi kuncinya adalah continue. Kuncinya adalah continue. Namun nanti perlahan kita tambah. Dan tambahannya pun tidak perlu banyak-banyak. Tambahannya sedikit demi sedikit, dikit demi sedikit. Dan itulah yang kita didik kepada para santri di pesantren Intan Ilmu, yaitu pelan-pelan membiasakan mereka untuk sholat tahajud. Ya mungkin awal-awal muqaddimah lu tidak perlu panjang, nanti dengan bertahap perlahan, mudah-mudahan itu menjadi kebiasaan yang meninggalkan pengaruh dan bekas yang baik bagi mereka kelak ketika sudah keluar dari pesantren dan sudah berkeluarga. Ya. Ini akhwatal iman azanallahu wa yakum jami'an, pelajaran yang bisa diambil dari ayat tadi dan hadis dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, yang intinya selama hidup di dunia banyak beramal. Ada rasa letihnya, ada rasa capeknya. Ya. Dan kelak di hari kiamat setelah kematian akan diminta pertanggungjawaban. Orang-orang yang menjaga amal ibadahnya selama hidup, mudah-mudahan dia akan mendapatkan kabar gembira ketika mendapatkan nasib yang baik kelak di hari kiamat. Namun dengan orang-orang yang banyak putusnya amalnya, tidak memperbanyak amal ibadahnya, wal'iyadzubillah, jangan sampai dia di hari kiamat nanti termasuk golongan orang-orang yang merugi. Ada salah seorang penyair mengatakan, "Lau anna idza mitna turikna lakana al-maut rahata kulli hayy, walakin idza mitna bu'itsna wa nus'alu ba'daha an kulli syai'." Jika seandainya setelah mati kemudian kita dibiarkan begitu saja sebagaimana yang diyakini oleh orang kafir, maka kematian itu adalah waktu istirahat. Itulah yang diyakini oleh orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. Makanya punya banyak hutang, punya banyak masalah, diselingkuhi, kemudian dijauhi orang-orang, untuk menyelesaikan permasalahan itu dengan kematian. Itulah kenapa ada orang bunuh-bunuh diri, itu karena mungkin sebabnya adalah mereka tidak yakin dengan adanya hari kebangkitan. Tapi tidak demikian kenyataannya. Ya, walakinna idza mitna bu'itsna. Habis mati dibangkitkan. Wa nus'alu ba'daha an kulli syai'. Kemudian kita akan ditanya, diminta pertanggungjawaban setelahnya tentang segala sesuatu. Nah, orang-orang yang punya kebiasaan ibadah, maka dia akan menjawabnya dengan banyak ibadah. Wallahu a'lam bissawab. Ini kiranya sedikit yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.